Karena sekarang Gerindra, memeh Gerindra aing mah. Sebelum jadi Gerindra, saya sudah membela Prabowo Subianto. Nah, apa hubungannya dengan Purwakarta? Ada hubungannya. Pada saat Deddy Mulyadi menjadi Bupati Purwakarta, menata Purwakarta, membuat Purwakarta berkarakter, membangun taman di setiap sudut, membuat patung-patung wayang sebagai identiti daerah. Patungnya dirobohkan. Deddy Mulyadi dihina, dimusrikan, dikafirkan. Duduk sendiri, tak ada yang menemani, tak ada tokoh surga yang datang ke saya. Satu-satunya orang yang datang adalah pergi dari Inggris, naik pesawat turun di Jakarta. Besok paginya menemui saya adalah Hasim Joyo Hadikusumo. Yang lain gak ada. Kalau ngomong Sunda hari ini gak ada yang bela. Icing, lalajo aing, salah serian. Ditekan, dihina oleh banyak orang. Tidak ada yang membela. Orangnya datang ketemu saya. Mana Pak Deddy? Mana Bupati Purwakarta itu? Saya datang pakai sendal jepit. Saya Bupati Pak. Oh ini. Sudah, tenang saja, nggak usah takut. Saya bantu. Nanti patung-patungnya kita dirikan lagi dan saya keluarin uang untuk membantu ini semua. Belum ada politik, tidak ada kepentingan. Disitulah saya berjanji. Saya akan bela ini keluarga pada saat kapanpun dan dimanapun. 2014 Purwakarta waktu itu Pak Prabowo-nya paling tinggi di Jawa Barat. Jadi membela, membantu karena saya dibantu oleh sebuah keluarga yang jelas pembelaannya. Bukan datang ketika kepentingan, datang ketika kepentingan. Sahabat yang baik adalah sahabat yang datang ketika engkau ditinggalkan oleh siapapun. Sahabat yang baik adalah sahabat yang datang ketika engkau ditinggalkan oleh siapapun. Tetapi engkau besok Deddy Mulyadi jadi gubernur, penuh deui datang ka aing. Isukan aing jadi menteri, penuh deui datang ka aing. Maka kenapa saya menetapkan Onjen pemimpin Purwakarta ke depan? Karena dia selalu ada pada saat saya ditinggalkan oleh banyak. Kan baik cek batur awak naleutikeun, maka sama tuh jagung cek aing. Betul tidak? Ayah gigiran setia sampai hari ini. Jadi kalau dibilang Omjen orang tidak setia, salah. Omjen selalu setia pada janji. Betul tidak? Nah, ini yang dimaksud. Untuk itu ya kita ingin dong di Purwakarta Gerindranya bisa 20 kursi. Betul kan? Jadi anggota DPR na sing loba. Tapi minta sing balager, sing nyaah ka rakyat sia. Pokoknya begitu aya anggota DPR, begitu jadi anggota nyanung, diarankeun ku aing. Benar tuh? Jadi dewan sia lain ganjang nyanung sia teh. Berean tama ici, mah iroh mah boleh. Oke? Oke? Nah, untuk itu sengaja saya keliling ke setiap daerah pemilihan, ketemu ngamprokan guningan jangan itu ngapoy aing kita tanggung jawabnya saya Jawa Barat aing di dia humpul muter turun-turun tempo YouTube atuh muter sambil menjadi jodoh. Nah, jadi mungkin kaharep bagaimana ke depan ribut deui wae itu rakyat nanti mau dikasih makan siang gratis. Olok duit negara, jet aing teh meuning kena duit negara dihakan ku rakyat. Lebih baik uang negara dinikmati oleh rakyatnya dalam porsi makanan yang bergizi, berprotein dan bernutrisi bagi masa depan Indonesia. Lebih baik anak-anak kita dikasih investasi makanan yang baik. Tetapi sekolahnya nerapin aturan juga. Jangan sampai negara mensubsidi makanan anaknya jajan wae. Harus benar regulasinya. Nanti negara buat aturan, kepala sekolahnya buat aturan. Sekarang per porsi sudah disubsidi negara. Setiap porsi anak Indonesia setiap hari setelah Pak Prabowo jadi presiden makan daging, makan telur, minum susu gratis. Untuk itu diterapin aturan. Anak-anak Indonesia jatah jajannya masukin tabungan. Anak-anak Indonesia per hari ditentukan. Yang biasa jajan 20.000 hari ini nabung 20.000. Yang biasa jajan 10.000 hari ini nabung 10.000 untuk apa? Agar
agar anak-anak Indonesia punya masa depan, punya investasi. Tapi nabungnya jangan di sekolah. Atur perbankan datang ke sekolah, jemput uangnya, kerjasamakan dengan Bank Jabar, dengan BPR, dengan BNI, dengan BNI kurang bisa sekolah dicekal guru nabisin pohon kapake. Mungkin dia kenaikan kelas pusing. Kenapa kan jadi tahu? Lanjut aing baru lah guru. Tiap kenaikan kelas bapak aing sok pusing. Lalu sababna kudu ngagantian duit murid duka pakai. Nah, ini harus dilakukan. Kebayang porsi makan diganti sama yang bernutrisi, yang bergizi, dikasih susu anak-anaknya, pertumbuhannya semakin baik, anak-anaknya tiap hari nabung. Penting. Kenapa? Indonesia hari ini krisis moralitas. Yang disebut moralitas bagaimana? Kieu budak horana teu boga rasa jeung rumasa. Saya ini tukang baju. Suatu saat nggak usah sebut namanya, ada ibu-ibu ingin berobat mata. Saya kasih 1,5 juta berobat, Bu. Saya kemarin ketemu, Bapak, kunaon? Artos teh dianggap berobat sadayana. Terus dianggap naon? Kapan cenah si ieu hoyong meser HP. Banyak sekarang anak-anak muda bergaya orang kaya. Pakai motor, pakai HP, traveling, healing, touring. Ari duitna menangin nyembang emo. Bener enggak? Betul tidak? Harus dibenerin enggak? Negaranya harus tegas enggak? Makanya saya waktu memimpin tegas. Selain saya baik melayani publik, keinginan berobat, keinginan sekolah gratis, saya tegas. Tilang anak-anak sekolah yang ke sekolah pakai motor. Operasi sekolah-sekolah tidak boleh menumpuk motor. Tradisikan ke sekolah berjalan kaki. Rubah kurikulum jamnya menjadi jam 6 pagi agar mereka bangun jam 4 subuh. Orang-orang yang bangun pagi rezekinya tidak akan pernah mati. Betul tidak? Cek silakan Deddy Mulyadi jam 4 sudah bangun. 4:30 sudah keliling naik sepeda. Tradisi ini terbawa sampai sekarang, tidak pernah berubah. Saya membangun Purwakarta, aing cicing sorangan da wadung ngabaturan ini dia. Saya bangun sebuah kampung namanya Lemur Pakuan. Saya beri contoh bagaimana beternak yang baik, bagaimana ternak melahirkan gas, bagaimana gas masuk ke rumah penduduk, bagaimana kebersihan dijaga, bagaimana orang empatik satu sama lain. Saya bangun ini. Nah, sekarang harus dilakukan. Pemimpinnya nggak bisa pemimpin ngikutin. Spanduk baligo dendek, bener kan? Bandera, bener kan? Ada jamnya, ada jatahnya. Per hari ini. Kebersihan tetapkan. Setelah saya cek kemarin, ketemu sama tukang sasapu, Pak Aripo. Kunaon 5 tahun naik gaji. Aing 5 tahun ka tukang ngagaji tukang sasapu geus 2 juta. Geus 6 tahun tukang sasapu 2 juta kene. Ari tunjangan pejabatan narai. Ari mobil pejabatna aralus. Ari acara pejabatna teu eureun-eureun. Ai tukang sasapu nu ngabersihanana teu naik gaji tukang truk 2 juta. Usia hakan ta 2 juta mahi moal. Saya prihatin. Harusnya sudah berapa? Harusnya sudah 3,5 dong, minimal 4. Gaji RT, ku aing ditinggalkan baheula 600, tapi ka ayeuna 600. Benar kan? Gaji RW 700 keneh wae. Hansip 400, 1.200 hansip dieureunkeun untuk tukang kebersihan jalan baburan tak kotor kabeh. Makanya dengarkan, hei Saifullah Bahri Binjet. Kalau engkau ingin memimpin Purwakarta, aku minta gaji RT bisa 1 juta. Gaji tukang sapu bisa 4 juta. Tidak boleh ada perjalanan dinas kesana kemari lagi. Hentikan kebiasaan itu. Tidak boleh ada kegiatan protokoler. Kembali Purwakarta seperti dulu yang melayani rakyatnya dalam setiap waktu.